Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo. Nungguin ya. 1, 2, 3. Materi favorit kita yaitu organ peredaran darah manusia. Ups, ganti suara dulu. organ peredaran darah manusia terdiri dari jantung, pembuluh darah. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdapat di dalam rongga dada sebelah kiri. Jantung terbagi dalam 4 ruang. Ruang jantung bagian atas disebut serambi atau atrium, dan ruang jantung bagian bawah disebut bilik atau ventricle. Serambi dan bilik masing-masing terbagi lagi menjadi 2 ruang, yaitu sebelah kanan dan kiri. Jadi, ruang jantung terdiri atas serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Antara serambi dan bilik jantung terdapat sekat pemisah. Pada sekat ini terdapat katup jantung. Katup jantung dapat membuka dan menutup sehingga darah yang mengalir dapat diteruskan atau dihentikan. Katup jantung berfungsi untuk mencegah darah mengalir kembali dari bilik ke serambi. Katup ini membuka dan menutup seirama dengan denyut jantung. Denyut jantung merupakan pertanda bahwa jantung sedang bekerja. Tahukah kamu bagaimana cara kerja jantung? Selama bekerja, dinding otot jantung mengembang atau relaksasi dan menguncup atau kontraksi. Kerja jantung terdiri dari 2 fase. Fase pertama, jantung berelaksasi, yaitu saat jantung menerima darah. Kedua, jantung berkontraksi, saat jantung memompa darah. Ketika berelaksasi, jantung terisi darah. Darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru menuju serambi kiri. Kemudian serambi berkontraksi, akibatnya darah mengalir ke bilik melalui katup. Ketika bilik menerima darah dari serambi, bilik berada dalam kondisi relaksasi. Darah yang ada di bilik kiri kemudian akan dipompa ke seluruh tubuh, sedangkan darah di bilik kanan akan dipompa ke paru-paru. Dari jantung, darah akan dialirkan melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh. Darah dari seluruh tubuh akan kembali ke jantung. Untuk mendengarkan bunyi detak jantung ketika berdenyut, seorang dokter menggunakan alat yang bernama stetoskop. Untuk mengetahui apakah jantung berfungsi dengan normal, maka gunakan suatu alat yang disebut elektrokardiograf. Ada 3 tipe pembuluh darah utama, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh arteri atau nadi adalah pembuluh darah kuat dan lentur yang membawa darah keluar dari jantung. Darah yang dibawa banyak mengandung oksigen. Pembuluh vena atau pembuluh balik mengantar darah menuju jantung. Darah yang kembali ke jantung banyak mengandung hasil metabolisme tubuh. Pembuluh nadi dan pembuluh balik bercabang-cabang. Cabang pembuluh darah terkecil berakhir pada pembuluh yang sangat halus dan berdinding tipis yang disebut pembuluh kapiler. Kapiler merupakan penghubung antara arteri dan vena yang berukuran sangat halus dan langsung berhubungan dengan sel-sel jaringan tubuh. Dinding kapiler sangat tipis sehingga memungkinkan pembuluh darah untuk bertukar senyawa dengan jaringan sekitarnya. Peredaran darah. Peredaran darah terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Perhatikan gambar berikut ya. Peredaran darah kecil dimulai dari serambi kanan menuju bilik kanan. Kemudian meninggalkan jantung, membawa darah yang kaya akan karbon dioksida melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen meninggalkan paru-paru mengalir melalui vena pulmonalis. Peredaran darah besar dimulai dari serambi kiri menuju bilik kiri.
Darah yang kaya akan oksigen meninggalkan jantung mengalir melalui aorta atau arteri besar menuju ke seluruh tubuh dan dialirkan sampai ke pembuluh kapiler dan bertukar. Kini darah membawa karbon dioksida kembali ke jantung melalui vena menuju serambi kanan. Beli donat lalu ditata, lalu dimakan wajahnya merah. Jagalah selalu jantung kita, jantung berguna, edarkan darah. Cukup sekian pembelajaran IPA hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.